Haleluya, puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara yang kekasih, kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sampai saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan, boleh membaharui hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan saat ini saya beri judul, Benarkah Tuhan itu baik? Saudara, mungkin pada saat kita dalam situasi yang gembira, senang, tidak kurang satu apapun, semua baik-baik saja, mungkin kita akan lebih lega untuk mengatakan Tuhan itu baik. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana apabila saat-saat ini mungkin kita sedang mengalami satu masalah, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Sepertinya rasanya berat kita katakan, Tuhan, Kau baik. Ataupun kita mungkin mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita baca dulu satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, banyak kali kita dengarkan, yaitu yang terambil di dalam Mazmur 23. Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, puji Tuhan. Sepertinya pada saat kita sedang ada dalam masalah, persoalan, ketika kita membaca ini sepertinya kita merasa bahwa ayat ini kurang tepat bagi kita. Karena ketika kita mengalami masalah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terasa berat. Nah, dan di tengah-tengah situasi yang demikian, apakah kita masih mengatakan Tuhan itu baik? Saudara, saya pernah mengalami satu kecelakaan yang cukup fatal. Dibilang fatal karena saya harus dilarikan ke rumah sakit karena kejadian tersebut terjadi pada saat saya masih bekerja di Kepulauan Halmahera, jauh dengan rumah sakit, dan kecelakaan itu cukup fatal karena ya banyak pendarahan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak dapat menyampaikan secara detail karena terlalu panjang kisah saya, saudara. Namun pada intinya, saya dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan dari rumah sakit, sekalipun banyak hal yang harus dilewati, yang harus saya jalani.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa itu terjadi ketika saya sedang bersama seorang pengerja. Waktu itu saya masih pemuda, dan pemuda kami mengumpul dana untuk merayakan Natal di gereja. Saudara, namun terjadilah peristiwa itu. Dan ketika saya sedang dijahit, ya, saya berkata, Tuhan, saya melakukan pekerjaanmu, tetapi yang saya terima adalah penderitaan, karena cukup parah waktu itu, saudara. Dari yang kekasih di dalam Tuhan, itu manusia, dan biasanya dalam situasi seperti itu kita suka klaim sama Tuhan, kenapa Tuhan? Namun dengan waktu yang berjalan, saudara, saya melihat pertolongan Tuhan. Saya dibawa ke rumah sakit waktu itu, dan berkat juga informasi dari ayah dari teman saya akhirnya dipindah berobat lanjut di Manado. Dan saudara, singkat cerita, ketika saya sampai di Manado, masuk ke rumah sakit, dan saya masuk ke kamar rumah sakit tersebut untuk beristirahat dan mendapatkan pengobatan. Nah, di situ saya menyalakan TV yang ada di ruangan itu, dan berita menyampaikan bahwa rumah sakit yang saya datangi di sana waktu itu sudah rata dengan tanah. Karena situasi dan kondisi saat itu sungguh mencekam, ya. Dalam situasi seperti itu, dan saudara, pada intinya saya melihat bahwa apapun yang saya alami, sekalipun itu penderitaan, kecelakaan, tetapi saya melihat bahwa Tuhan membawa saya untuk jauh dari persoalan yang lebih berat yang terjadi di sana. Saudara, puji Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari, kita yakin percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Saudara, Mazmur Daud di dalam pasal 23 ini, kalau kita baca, ya, sepertinya memberikan janji yang baik ketika kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah gembalaku. Karena di ayat yang kedua di situ dikatakan, Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Sepertinya kita akan mendapatkan ketenangan, menyegarkan jiwaku. Di ayatnya yang ketiga, Ia akan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itulah yang akan kita terima ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, gembala yang baik ternyata akan membawa juga kita kepada air yang tenang. Tetapi dalam perjalanan itu, ya, kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti ada saatnya kita akan berjalan di lembah kekelaman. Tetapi ayat 4 ini mengatakan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita. Dan janji-janjinya tetap dinyatakan.
yaitu bahwa Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, dan menuntun di jalan yang benar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dia tetap beserta kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin dalam tekanan, bahkan permasalahan apapun juga, marilah kita tetap setia dan yakin dan percaya kita akan menerima janji-janji Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, kita boleh baca satu perikop ini, dan di ayatnya yang ke-9 dia katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, yakin dan percaya Dia bersama. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.